Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lainurul Kumala dari Prodi Bahasa Perancis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi PKKMB Fakultas tanggal 18 Agustus 2022. Materi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Patuan Raja, MPD, tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era teknologi dan plagiarisme. Yang pertama, bagaimana cara kita menyikapi dosen? Dosen menganggap bahwa siswa itu sangat mandiri. Perlu kita tahu, proses pembelajaran universitas dan SMA itu sangat berbeda. Kehidupan kampus tidak hanya soal akademik, tetapi juga pentingnya keikutsertaan kita dalam sebuah organisasi. Yang kedua, bagaimana melaksanakan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Jadi organisasi sangat penting juga untuk diimbangi dan dioptimalkan. Lembaga kemahasiswaan merupakan wadah untuk pengembangan karakter mahasiswa. Yang ketiga, terkait plagiarisme atau penciplakan. Plagiarisme sama saja artinya mengambil hak orang lain. Saat kita membuat makalah atau skripsi, karya tulis kita membutuhkan bahan. Caranya kita harus mencatat, rajin menyimpulkan ketika dosen memberi materi, dan meresapi apa-apa saja pendapat orang lain. Dan kita perlu siapkan file terbuka yang isinya materi yang kita catat, dan ada file tertutup yang isinya materi hasil dari pemikiran kita sendiri. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Iswandi, MPD, tentang sistem perkuliahan dan bimbingan akademik dan kerjasama. Yang pertama ada berkaitan dengan literasi 4.0, yaitu ada literasi data dan literasi manusia. Literasi manusia berhubungan dengan bagaimana kita memahami interaksi sesama manusia dengan kemampuan seni berbicara manusia. Yang kedua ada pengembangan iptek dan inovasi, kegiatan KO dan ekstrakurikuler. 1. Integrasi kemampuan organisasi atau UKM sangat dianjurkan, dan mulai dari sekarang cari mana yang cocok untuk kemampuan dan kelebihan kalian dalam sebuah organisasi. Yang kedua, kemampuan kognitif. Berpikir kritis, sistematik, kita harus bisa menjadi problem solver, veteran, entrepreneurship. Yang ketiga, belajar sepanjang hayat. Belajar itu tidak hanya di bangku kuliah, dimanapun kita berada, di situ kita belajar, karena kecepatan dan perkembangan informasi itu sangat cepat. Terus selanjutnya, tujuan kita untuk kuliah, apakah ini pilihan kita? Perlu diluruskan apa sesungguhnya niat kita untuk kuliah. Yang pertama, menyenangkan orang tua. Yang kedua, biar bisa cari uang banyak. Yang ketiga, cari jodoh. Yang keempat, atau sekedar isi waktu daripada tidur di rumah. Kuliah itu investasi masa depan. Tujuan kita untuk bangsa dan negara kita tercinta dan untuk kedua orang tua. Tapi pada sisi yang lain, 40 juta pengangguran di Indonesia. Ini dikarenakan orang-orang yang terlalu teoritis, kemampuan komunikasi orang baik, tidak memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Jadi, disinilah kita mulai berpikir bagaimana mengembangkan soft skill kita dengan cara ikut berorganisasi, sering berdiskusi, dan mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan yang bermanfaat. Selanjutnya ada karakteristik yang menang. Yang pertama ada komunikatif, yang kedua proaktif, yang ketiga etis, 4 cerdas, yang kelima gigih, dan yang keenam kooperatif atau kerjasama. Musuh utama dalam diri kita. Musuh utama dalam diri kita adalah rasa malas. Oleh karena itu, kita harus memiliki sasaran untuk diri kita, karena itu sangat berpengaruh dalam karakteristik kita sendiri. Selanjutnya ada sistem kredit semester atau SKS. SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu, per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk, atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
Tujuan SKS yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang singkat. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Materi ketiga tentang fasilitas untuk perkuliahan dan mahasiswa. Yang pertama ada tempat parkir, yang kedua gedung dekanat, yang ketiga gedung A, yang keempat gedung B, yang berisikan gedung ilmu pendidikan, aula B, ruang sidang, toilet, laboratorium PAUD, ruang baca. Untuk yang kelima, gedung C yang berisikan pendidikan bahasa dan sastra dan seni atau PBS, ada kantor, ruang guru besar, aula C yang dengan kapasitas 400 orang. Yang keenam ada gedung D yang berisikan gedung penjaskes. Yang ketujuh ada gedung E yang berisikan gedung ilmu pengetahuan sosial. Yang ke-8 ada gedung F, ini jurusan bahasa. Yang ke-9 ada gedung G untuk jurusan MIPA dan ada ruang baca. Untuk yang ke-10 untuk gedung H, yang ke-11 gedung J, yang ke-12 pusat kegiatan mahasiswa, yang ke-13 Panglima Poli, yang ke-14 sanggar tari dan musik. Untuk materi yang keempat itu tentang tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni. Kita sebagai mahasiswa jangan sampai menjadi namanya kupu-kupu mahasiswa kuliah pulang. Baik di akademi maupun non-akademi itu semuanya harus beriringan. Jadi kegiatan-kegiatan yang harus beriringan di kemahasiswaan itu yang pertama ada pelaksanaan layanan pembinaan, minat, bakat, dan penalaran kemahasiswaan. Yang kedua ada pelaksanaan layanan administrasi kegiatan kemahasiswaan. Yang ketiga ada pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa. Yang keempat ada pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaan. Yang kelima ada pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni. Selanjutnya ada melaksanakan indikator kegiatan pada singkat MAWA dilaksanakan oleh sub bagian kemahasiswaan dan alumni. Bagi mahasiswa yang berhasil menorehkan prestasi tingkat nasional, bagi mahasiswa yang berhasil menorehkan prestasi tingkat nasional maupun internasional akan dilakukan pendataan dan pengusulan penghargaan ke Rektorat Unilab. Syaratnya yang pertama mengurus tugas lomba atau dialog. Nomor 2 memiliki dosen pembimbing. Yang ketiga mengisi link pendataan setelah mengulangi lomba. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk materi PKKMB Fakultas 18 Agustus 2022. Kalau ada yang salah saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.